المؤمنين رحمهم الله روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أوصي والإمام يخطب فقد نغوص أنزلوا واسمعوا وعليعوا رحمكم الله أنزلوا واسمعوا وعليعوا رحمكم الله أنزلوا واسمعوا اللهم صل على محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin al-qail fi kitabihil karim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته
ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. حيث يقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. Ma'asyiral hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini, marilah kita bersama-sama meningkatkan kualitas keimanan ketakwaan kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintahnya dan tentu menjauhi segala larangannya. Ma'asyiral hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pada era Rasulullah Muhammad SAW, ada seorang sahabat yang waktu itu belum bertaubat. Dia adalah seorang berandal, ia jago mabuk, dia adalah seorang pezina. Ketika berhadapan dengan Rasulullah SAW, beliau hanya meminta satu, untuk jujur kepadanya. Pada suatu saat dia mengatakan, aku tidak bisa meninggalkan pekerjaanku yang satu ini, kata orang itu. Lanjut Rasulullah SAW mengatakan, kerjakan, tapi engkau yang jujur kepadaku. Selang beberapa hari, sahabat itu ma'asyiral hadirin berpikir sejenak. Aku memang telah mengatakan kepada Rasulullah SAW tidak bisa meninggalkan perbuatan itu. Tapi aku juga berjanji kepada beliau, aku tidak bisa berbohong dan harus jujur di hadapan beliau. Dengan komitmen itu, ma'asyiral hadirin, sahabat ini benar-benar meninggalkan perbuatan-perbuatan yang selama ini ia lakukan. Zina, mabuk, mencuri, dan lain sebagainya. Maka sahabat ini ma'asyiral hadirin di depan Rasulullah dan pada akhir hayatnya ia mendapatkan husnul khotimah. Dalam hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, yaqulu sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisibati, hendaknya kalian selalu berbuat jujur. Karena ini ma'asyiral hadirin, kejujuran yang selama ini tidak pernah kita miliki. Orang-orang yang selama ini memegang kekuasaan, memiliki jabatan, hatinya telah kosong daripada kejujuran itu. Kita heran begitu hebatnya orang berkorupsi ria. Tapi herannya hakim yang memutuskannya begitu ringan. Inilah hati nurani yang selama ini tertutup. Mereka yang sudah kehilangan kejujuran membuat tatanan negara menjadi rusak. Di dalam keluarga juga ma'asyiral hadirin, ketika seorang istri, ketika seorang anak, ketika seorang suami tidak lagi jujur satu sama lain, apa yang terjadi? Rumah tangga kita akan berantakan. Di dalam satu organisasi pun, ketika tidak ada kejujuran, organisasi itu pun akan hancur. Demikian juga negara. Fa inna sidqa, kata Rasulullah, sesungguhnya kejujuran itu yahdi ilal bir. Kejujuran itu akan membawa kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Dan kebenaran, kebaikan itu akan membawa kita kepada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Surga yang kita rasakan ma'asyiral hadirin tentu nanti, tapi surga dunia juga pernah kita rasakan. Apa itu? Ketentraman, kedamaian. Ketika kita bertemu dengan sahabat, kita bertemu dengan keluarga, semuanya adem, ayem, tenang, saling kasih, menyayangi, itu pun adalah surga. Tapi ketika kita ma'asyiral hadirin tidak saling akur satu sama lain, dunia yang kita rasakan
harta yang kita miliki, rumah besar yang kita tempati, terasa begitu tidak nyaman bagaikan neraka. Wa ma yazalu ar-rajulu yasduqu wa yataharra sidqa, selama orang itu memegang teguh kejujuran dan ia masih terus berprinsip bahwa jujur itu adalah satu kehidupan, hatta yuktaba 'indallahi siddiqan, sehingga Allah hingga kelak hidupnya nanti akhir hayatnya Allah kumpulkan, Allah tulis, Allah catat bersama orang-orang yang ahli jujur. Bersama siapa itu ma'asyiral hadirin? Tentu bersama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentu bersama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ma'asyiral hadirin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Lanjut hadis itu, ma'asyiral hadirin, wa iyyakum 'anil kadzib. Hendaknya kalian menjauhi terhadap perkara-perkara yang berbau bohong dan kebohongan. Fa innahu yahdi ilal fujur, bahwa kebohongan itu akan membawa orang yang selalu melakukan kebohongan itu kepada ketidakbenaran dan kemungkaran dan kemaksiatan. Wal fujur yahdi ilan nar, orang yang selalu berbuat jahat, orang yang selalu berbuat maksiat, pasti hidupnya nanti akan berakhir dengan su'ul khotimah, dan dia pasti akan mendapatkan siksa dan neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa innal fujur yahdi ilan nar wa ma yazalu rajulu yakdzibu wa yataharral kadhiba, selama orang itu hidup ma'asyiral hadirin, hidupnya selalu dipenuhi dengan kebohongan. Dan ketika ia selalu bohong dan menjaga kebohongan itu hingga akhir hayatnya, hatta yuktaba 'indallahi kadzaban, sehingga ia dikumpulkan, ia ditetapkan, ia dicatat, digolongkan kepada orang-orang yang ahli berbohong. Siapakah itu ma'asyiral hadirin? Tentu nanti kita akan digolongkan kepada Fir'aun, dikumpulkan dengan Abu Lahab, Abu Jahal dan lain sebagainya. Maka di sini ma'asyiral hadirin, Allah berpesan dalam kitab sucinya Al-Quran surat At-Taubah ayat 199 yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, hai orang-orang yang beriman, takwalah kepada Allah, wa kunu ma'as-shadiqin, dan berkumpullah bersama orang-orang yang jujur. Karena ini ma'asyiral hadirin adalah satu tabiat. Karena kejujuran itu adalah satu pribadi yang bisa membuat orang lain bisa jujur. Ketika sahabatnya jujur, maka orang-orang yang di sekitarnya akan jujur. Ketika sekelilingnya itu orang-orang yang biasa berbohong, maka orang-orang yang di sekitarnya itu akan berbohong. Dalam hal jual beli juga itu ma'asyiral hadirin. Ketika kita mengurangi takaran, kita berbohong, hitungan pun kita bilang, kita hitung 100, kita bilang, kita katakan 200. Ketika orientasi kita pada laba, tentu semua orang akan tergiur. Tapi ketika orientasi kita pada akhirat, jual beli adalah sarana untuk menempuh akhirat. Jual beli adalah wasilah. Rezeki semuanya yang ngatur adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa banyak ma'asyiral hadirin orang yang bekerja tidak begitu ngoyo, tapi ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan rahmat dan fadlnya, rezeki itu pun berlimpah-limpah. Tapi ketika ma'asyiral hadirin Allah tidak memberikan rezeki itu kepadanya, seorang yang bekerja siang dan malam mengurangi timbangan dan takaran, harta yang ia miliki itu pun melayang. Dengan cara apa? Keluarganya sakit, rumahnya kebakaran, semuanya hancur, tiada terkira. Maka semuanya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Mudah-mudahan hidup kita ini penuh berkah karena kejujuran. Mudah-mudahan anak-anak kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala karena kejujuran. Mudah-mudahan lingkungan kita juga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala karena semuanya berpegang teguh pada kejujuran. Mudah-mudahan di akhir hayat kita Allah Subhanahu wa taala memberikan kita husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi thumma alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin kama yajibu alaina min hamdihi wa ta'zimihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu min khalqihi wa khalilihi. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين أعداء الدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر. الله أكبر الله